Jadi PowerPoint-nya besok aja ya, PowerPoint-nya. Besok, nggak apa-apa. Kesembuhanmu Nanti besok pakai. Maka tentu kita semuanya ingin hidup kita itu sehat. Nah, bagaimana Zoom meeting aja. Iya, pakai Zoom meeting. kesehatan itu bisa kita peroleh, atau kalau kita sakit bagaimana kita bisa ditayarkan. sakit kita Iya, itu setting di sini. maka mungkin penting kita mendengarkan kajian pada mulai malam hari ini hingga di bawah. besok Nah. Ahad. Sebenarnya tadi materi itu sudah tak share, yang materi yang antum. Maka semoga sekali lagi Sebenarnya kalau anda pakai PowerPoint pakai itu aja kan benar bisa halaman berapa gitu. Itu dengan sebaik-baiknya. Kalau udah nasir itu khusus bagi wanita. Karena kan itu memang kami cetak rencana aja, tapi 50 lembar banyak. Udah berarti tak ambil bukunya. Umum Iya. Mungkin untuk laki-laki. Apa pertanyaan yang terakhir tadi? Tapi Payung, payung berapa? Nggak usah, nggak apa? Nggak usah. Bener lah. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Jazakallah khair. bukan sesuatu yang lain yang diingatkan kepada saya. Yang kedua, bagi yang membawa putri putra yang masih kecil dan barangkali berpotensi membuat gaduh, mohon ibu-ibu atau barangkali juga bapak-bapak yang mungkin bertugas ngomong putranya agar mengendalikan putranya, sehingga kita semuanya bisa fokus untuk mengambil faedah dari ilmu yang akan dibagi oleh Ustaz Abdurrahman Bani. Mungkin dikasih mayan atau mungkin diajak ke atas yang agak ke utara, diajak ke atas ke utara itu, sehingga tidak terlalu membuat gaduh di ruangan ini. Yang ketiga, insya Allah mulai malam hari ini ya, parkir ditata oleh teman-teman MBI dan teman-teman dari Madiun Sar Community ya. Maka mohon semua dipatuhi ya. Untuk parkir ibu-ibu biasanya di tempat halamannya Bu Didi, kemudian untuk yang lainnya saya kira sudah diatur oleh teman-teman petugas parkir. Kajian ini berlangsung dalam 3 sesi. Ya, pertama malam hari ini, ya, nanti secukupnya. Insya Allah Ustadz tidak lama menyampaikan materinya. Biasanya yang lama itu menjawab pertanyaan, ya, berbagai pertanyaan. Maka pertanyaan-pertanyaan yang mirip itu nanti kita ambil satu saja yang mewakili dari pertanyaan. Ya. Kemudian sesi yang kedua besok pada subuh insya Allah ya, sampai jam 6, kemudian terakhir dimulai jam 9 sampai menjelang zuhur. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah untuk bisa mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya. Pada Ustaz Abdurrahman dan kami silakan. Ada spidol yang lebih kecil mungkin nyaman, lebih nyaman. Kenapa? Ada spidol yang lebih kecil ini. Nah, enakan ini. Oh ya. Asik. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati Anda, semoga Allah juga melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga Allah menjadikan ini salah satu aktivitas kita untuk memperberat timbangan kebaikan kita di mizan hasanatina. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sudah disebarkan dalam flyer atau poster dari daurah buku La Tay'as Syifa'u Tagarib, jangan putus asa, kesembuhanmu sudah dekat. Kenapa kami menulis buku ini? Ada beberapa hal yang melatar belakangi kami ingin menulis buku ini. Di antaranya, setelah sekian lama kami menyampaikan kajian-kajian semacam ini, kemudian ada seorang bapak-bapak yang beliau ternyata adalah seorang bapak Profesor Dr. Rahmat Sugih, SPGK, SPGM. Beliau adalah dosen guru besar Fakultas Kedokteran UI sampai sekarang, dan beliau pernah menjabat sebagai ketua ahli gizi se-Indonesia. Beliau melihat ternyata Tibun Nabawi yang bisa disandarkan dalilnya kepada Nabi, atau ada yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi tapi berupa kedokteran Arab klasik, ternyata sangat ilmiah sekali. Sehingga beliau meminta kepada kami untuk membukukan apa yang sudah kami. Nah, sehingga
Baik. Demikian sebenarnya Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di sini kata Muhammad bin Muflih, termasuk ilmu yang akan kita kupas ini ada juga nisbat kepada Nabi, ada yang dari kedokteran murni klasik. Jika masuk Tibbun Nabawi, maka itu Tibbun Nabawi masuk dalam konteks ayat ini, bahwasanya termasuk syariat ini sempurna dengan adanya Tibbun Nabawi. Itu juga termasuk apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nabi nggak membiarkan, Allah nggak membiarkan umatnya sakit-sakitan. Allah nggak membiarkan umatnya terjerumus dalam malapetaka gara-gara makanannya. Coba Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Allah sudah berwasiat, ya. Adapun mereka orang-orang kafir, mereka kalau makan mereka sangat banyak, merasakan lezat makanan yang mereka makan, mereka itu makannya seperti binatang. Umat Islam enggak demikian diajarin. Kita kalau makan ada tata caranya. Di antaranya firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah jangan berlebihan. Tuh bimbingan Nabi. Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah sudah berfirman dalam surat Abasa ayat 24. Dalam firman-Nya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Lihat makanan yang dimakan bikin sehat atau bikin sakit. Makanan yang dimakan pantangan bagi dia atau enggak. Makanan yang dimakan halal apa haram. Jangan semuanya diembat. Ya, enggak peduli, ya. Makanya you are what you eat. Apa yang kau makan, dirimu seperti makanan itu. Kalau Anda satu hari ngopi 5 kali, maka tubuh Anda akan muncul sifatnya seperti kopi. Panas kering, ya, sering terjadi batu ginjal, ya, kekeringan, kulitnya kering. Nah, ya, ngopi halal, tapi apa? Jangan terlalu banyak. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan berlebihan. Itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Lihat makanan yang dilihat, ya, dari sisi halal haramnya, dari sisi bikin sehat atau bikin sakitnya. Gemuk kurus, sehat sakit, is your choice. Jangan ketika sudah sakit mah, kena kanker, kena diabetes, kena stroke, bilangnya alhamdulillah, saya sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ikut makan. Oh, Anda yang makan, yang disalahin takdir Allah. Nah, yang salah makan itu Anda. Jangan bilang takdir Allah yang disalahin, ya, karena Anda lah yang mengambil sebab. Asalnya kita itu dalam keadaan sehat al-afiyah. Kita itu asalnya sehat, lahir dari perut ibu sehat, nggak punya penyakit. Tergantung ibunya mau ngasih makanan untuk si janinnya, makanan apa. Ketika sudah gede, sudah paham, tergantung dari anak itu sendiri milih makanannya apa. Dia milih sehat atau sakit. Makanya nanti di padang mahsyar nanti akan ditanya, awwalu ma yus'alu anhu al-'abd, ya, anin na'im. Di antara pertama yang ditanyai hamba, di antaranya tentang kenikmatan. Apa itu? Alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah telah ku berikan kepada kalian itu tubuh yang sehat? Asal hukumnya kita dikasih Allah tubuh yang sehat. Nah, ketika kita salah pola makan, kebanyakan satu sifat makanan, akan muncul penyakit kita seperti sifat makanan yang banyak kita makan. Nah, ini rahmatullah konsep, ya. Masalah makanan nggak bisa dientengin. Bahkan kedokteran klasik dan modern sepakat 90% penyebab penyakit ya makanan. Ya, ada sakit obatnya juga dengan makanan. Harmalah pernah bercerita, karena Syafi'i yatalahaf. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih. Madhaya al-muslimun minat tib, dari apa yang disia-siakan oleh kaum muslimin dari ilmu kedokteran. Kemudian Syafi'i berkata, wa huwa thuluthul ilm. Ilmu pengobatan itu adalah sepertiga dari ilmu. Wa wakkalu 'alal yahudi wan nasara. Dan sekarang mereka menyerahkan ilmu pengobatan bergantung kepada Yahudi dan Nasara. Subhanallah.
Rahimahullah, Imam Syafi'i sedih umat Islam meninggalkan ilmu pengobatan. Yang herannya ada orang yang masih mengatakan, ngapain sih kamu belajar Tibun Nabawi, mau bikin resep, ya, mau ngapain belajar Tibun Nabawi, belajar akidah aja belum kelar, belajar akidah belum kelar, belajar fikih belum kelar, belajar bahasa Arab belum kelar. Di dalam Tibun Nabawi justru ada pelajaran untuk menyembuhkan penyakit apa? Hasad, kesyirikan, membenahi akidah, ada di dalam Tibun Nabawi. Bahkan ternyata ilmu Tibun Nabawi yang diajarkan Nabi bikin orang non-muslim jadi Islam. Ketika ada orang Yahudi, sebagian disebutkan dalam riwayat satu orang Yahudi, dalam riwayat yang lainnya sekitar 10, hampir 10 orang, dalam riwayat yang lainnya sekitar hampir 40 orang datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang sperma laki dan wanita." Kemudian Rasulullah jelaskan, ma'ar rajuli abyad ghalibun abyad. Spermanya laki-laki itu putih dan kental. Ini Nabi jelasin, ini ciri-ciri sperma yang sehat. Kalau antum punya sperma encer, ya, maka nggak sehat. Kalau antum punya spermanya warnanya merah, ini maka nggak sehat, ya. Kemudian Allah juga berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia dicipta dari air yang memancar. Ini menunjukkan apa? Kalau ngeluarin sperma butuh pancaran kuat. Kalau pancarannya letoy, ya, sorry ya. Nah, ini semua atas takdir Allah, tapi semua ada sebab. Allah dan Rasulnya menjelaskan. Kemudian disebutkan maninya wanita apa? Raqiqatun safra. Dia encer dan warnanya kekuningan. Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya, minha, yaitu dari air spermanya laki-laki, al-'azam wal 'asab. Dari spermanya laki-laki akan menjadi cikal bakal saraf dan tulang. Nggak heran kalau gedenya jadi suami, jadi apa? Tulang punggungnya keluarga. Sperma aja sudah jadi apa? Saraf dan tulang, calon. Adapun maninya wanita, apa kata Rasulullah? Wa minha ad-dam wal lahm. Adapun spermanya wanita, maninya wanita menjadi apa? Darah dan daging. Nggak heran kalau wanita bilang, ini anakku adalah anak darah dagingku. Nah. Kemudian apa kata orang Yahudi? Dia berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam gara-gara ilmu kedokteran yang disampaikan Nabi. Nah, ada yang mengatakan, hakadha qad kana man kana min qablik. Demikian orang-orang Nabi sebelum kamu juga mengucapkan seperti ini. Coba. Nah, kalau kita nggak punya ilmu seperti ini, ya, subhanallah, ternyata kita nggak paham ilmu pengobatan, yang ternyata ilmu pengobatan bisa sebagai modal dakwah. Ilmunya plus prakteknya, masya Allah, ajib. Rahimahullah, kadang datang chatting kepada kami. Benar ini dengan Pak Ustadz Abdurrahman Dhani, katanya. Ibu saya sakit ini dan itu. Tapi permisi, saya seorang Nasrani. Apakah boleh saya berobat? Saya sudah melihat IG Anda. Ternyata apa? Tibun Nabawi jadi bahan dakwah. Kenapa dilarang kajian Tibun Nabawi? Tibun Nabawi kajian kok isinya timun sama kurma. Mending gimana cara bikin pecel Madiun yang enak, ya. Loh, Imam Bukhari ngeriwayatin sahabat makan timun sama kurma, ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Lah mereka ini orangnya lebih alim daripada kita bahas masalah makanan. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Karena pada diri Rasulullah akan dijadikan contoh. Ada contoh pada diri Rasulullah dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Dengan itu para sahabat walaupun nggak disuruh Rasulullah, mereka meneliti apa yang biasa Rasulullah makan, pasti ada hikmahnya nih. Nah, pasti ada hikmahnya. Nah, demikian rahmatullah. Kalau kita nggak belajar seperti ini, akhirnya apa? Menggantungkan diri pada mereka-mereka yang nggak beriman kepada Allah, minta berobat kepada orang nggak beriman kepada Allah. Iya kalau amanah, kalau disuntik, diinfus ternyata diracuni, ya. Nah, maka itu penting kita punya modal.
Apalagi musim pandemi Covid bulan Juni Juli, satu harinya sampai menjadi korban, satu hari Sabang sampai Merauke sampai meninggal 1.000 jiwa. Rumah sakit nggak menerima pasien, dokternya, perawatnya sudah banyak jadi korban, oksigen sudah habis, rumah sakit kehabisan ruangan, sebagian pasien disuruh pulang, isolasi mandiri di rumah, satu keluarga meninggal rame-rame. Kenapa? Karena bagian konsep, ternyata ada konsep mudah. Ketika ada wabah seperti ini, ternyata ada cara yang simple, mudah, meriah. Sehat itu mudah, nggak susah. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kami jadikan judul La Tai'as Syifa'uka Qarib. Kenapa kami sebut, kita bikin judul La Tai'as, jangan putus asa. Biar orang yang sakit nggak putus asa. Orang sakit itu imannya ikut kadang ngedrop, down. Iman ngedown jangan ditakut-takuti, saatnya ditingkatkan. Makanya di antara bimbingan Nabi kalau ada orang sakit, hibur dia, biar dia tetap imannya kuat. Nah, ini apa? Kita ingin sampaikan la tai'as, jangan putus asa. Kenapa? Karena sifat putus asa adalah sifat dasarnya orang Yahudi. Kita jangan nyerupai mereka. Kita punya Allah, kita punya harapan. Kemudian kita bikin judul berikutnya, Syifa'uka Qarib, kesembuhan kamu sudah dekat. Iya, dekat. Bentar lagi Anda sembuh. Itu apa? Tafa'ul, berharap baik. Jangan tasa'um, berharap jelek terus. Tafa'ul, berharap baik. Udah santai, bentar lagi sembuh, gak usah banyak dipikir, gak usah nangis, gak usah sedih. Bentar lagi lihat aja sembuh. Ada yang lama gak punya anak. Seorang istri mengeluhkan kepada suaminya, anak, Mas, sudah 1 tahun menikah Mas, kita nggak hamil Mas. Udah, ntar lagi punya anak, nanti setiap tahun punya anak bingung. Tahun berikutnya setiap tahun punya anak, betul, sampai 7 anak, 7 tahun 7 anak. Nah, subhanallah, jangan putus asa, kesembuhan Anda sudah dekat. Ini diambil dari syair yang dibikin Abdul Atahiyah, juga ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya, mereka katakan apa? Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Hari kiamat akan datang juga demikian. Hari kiamat sudah dekat. Sama, segala sesuatu yang akan datang termasuk kesembuhan itu insya Allah dekat. Walaupun nanti agak lama, nanti pasti akan datang. Nah, fa'ilun rahimahumullah, mindset pertama kali. Ya, dengan cara ini masya Allah, sehat itu mudah, sehat itu murah. Coba kalau Anda perhatikan pola makan ini, efektif, efisien, ekonomis, higienis, murah meriah dah pokoknya. Ya, jangan pikir kalau makan bikin anak sehat. Ini salah konsep kalau ada orang bilang, saya pengen anak saya sehat. Akhirnya bapaknya ngasih si istrinya, si suami ngasih ke istri uang belanja. Sekali belanja dikasih uang 500.000, ini belanja untuk hari ini. Kasih 500.000, beli bebek, beli ayam, beli kambing, beli onta, beli ikan segar, ikan asin, telur asin, semua ada di meja. Biar anak istri sehat. Ini bukan tambah sehat, tambah bikin penyakit. Banyak duit ternyata tambah bikin banyak penyakit. Nanti akan disebutkan, cukup pilih satu protein hewani, cari pasangannya. Misalkan cari kambing, cari pasangannya. Bukan kambing jantan dikasih kambing betina, bukan. Ya, maksudnya sifatnya kambing panas, cari pasangannya dingin. Misalkan sayur salad, labu siam, labu kuning, timun, itu paling perfect. Kalau antum bisa disiplin, ajib. Berat badan antum 1 bulan bisa turun 1 pekan bisa turun 8,2 kilo. 2 minggu bisa 17 kilo. 1 bulan bisa 35 kilo. Kalau yang kurus nggak tambah turun lagi, tapi naik ke ideal. Itu ajib. Orang sakit mah jadi sembuh, orang ketombean sembuh, kaki retak-retak sembuh, orang mandul sembuh, kanker sembuh dengan izin Allah. Hanya pola makan, nggak perlu banyak resep. Makanya perhatikan makanan Anda. Kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, ya klasik, ya yang hidup sekitar 700 tahun sebelum Nabi, ada sudah berwasiat, ya jadikan makanan Anda sebagai obat. Nih, makanan yang Anda makan pikir sebagai obat kita. Kalau enggak, Anda akan menjadikan obat di apotik itu makanan Anda. Karena makanannya apa? Kakean pola. Nah, makan itu pakai pola makan yang benar, jangan makan pakai kakean pola. Nah, semua digabungin kan,
pikirnya itu baik. Padahal Nabi sudah bersabda, syiraru ummatil ladina ghadaw bin na'imil ladina yakuluna alwana ta'am. Umatku yang buruk adalah umatku yang mewarna-warni makanan terlalu banyak. Itu tadi, ada kambing, ada ayam, semua banyak. Dipikir apa? Makanan halal gak bikin penyakit. Makanan halal itu bisa bikin penyakit. Kalau apa? Kombinasinya gak bener. Kalau apa? Di jam-jamnya gak bener untuk dia makan. Kalau apa? Pantangan dia dijadikan makanan dia. Nah, itu perlu diperhatikan. Rahimahumullah jami'an. Ini masih muqaddimah. Baik, kita lanjutkan. Anda silakan buka buku Anda yang punya buku. Yang nggak punya buku, lihat di file WA di HP Anda yang sudah di-share panitia. Yang belum punya share-sharannya, tanya ke sebelahnya. Baik. Anda buka pada halaman, yaitu halaman 2. Silakan Anda buka halaman kedua. Ya. Sebentar, sebelum halaman kedua, kita lihat pada muqaddimah atau kata pengantar halaman ke-9. Halaman 9 Romawi. Nabi telah bersabda, "Innallah lam yanzil da'an illa wa anzala lahu shifa. Alimahu man alima wa jahilahu man jahilah." Allah sesungguhnya tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ada orang yang tahu obatnya, ada orang yang nggak tahu obatnya. Ya. Makanya kalau sakit nggak perlu pergi ke luar negeri. Obat Anda dekat dengan Anda. Nggak usah jauh-jauh. Allah turunkan penyakit, di situ juga obatnya nggak jauh-jauh. Kalau Anda lihat, kalau makan jeruk jangan dihilangkan kulit arinya. Ternyata ada obatnya. Kalau makan kacang jangan dibuang kulit arinya. Ternyata ada obatnya. Kalau makan salak yang sama bikin konstipasi, jangan dibuang kulit arinya. Ternyata di situ penawarnya. Kalau makan durian, minum air dari kulitnya. Ternyata penawarnya, tapi mubazir. Kalau makan durian langsung minum, hilang duriannya. Rasanya beli mahal-mahal, rasanya hilang. Nah, fa subhanallah, nggak jauh-jauh dari penawarnya. Kata Ibnu Qayyim juga, kalau makan kurma, kemudian dia ada efek samping, gusi, ngilu karena makan kurma, tenggorokan nyeri kalau makan kurma, lambung sakit karena makan kurma, cari lawannya yang sifatnya dingin, cari kurma yang mentah. Kurma mentah menawarkan kurma yang sudah matang. Nggak usah jauh-jauh. Obatnya nggak jauh-jauh. Orang nyeri pinggang sama Nabi dikasih ekor kambing, pinggang dikasih ekor. Nah, nggak jauh-jauh. Kalau antum sakit mata seperti rabun sembuh pada anak-anak, dikasih apa? Dikasih mata ikan. Nah, lihat di musim Idul Adha, Anda lihat banyak ibu-ibu ngantri cari telurnya kambing. Kenapa? Karena suaminya masalah. Nah, telur dikasih telur. Nah, kalau ada orang anemia, yang mana salah satu pembentuk darah, tempat bikin darah di liver, lihat dikasih liver sapi. Nah, fa subhanallah, kalau di Arab atau kalau di daerah Kalimantan, kalau ada orang nggak bisa ereksi, ya sukanya apa? Editansil, ya kan? Ejakulasi dini tanpa hasil. Ya, sering dikasih apa? Di sini pakainya tangkur buaya. Ya, ulama khilaf buaya itu halal apa haram. Ya, tapi sebagian pendapat para ulama adalah halal karena dia aslinya hewan di air, nggak ada ilahnya hewan hidup dua alam, nggak ada dalilnya. Karena dia hidup di air maka dia halal. Itu pendapat para ulama. Nah, tapi kalau tega silakan, kalau nggak tega jangan dimakan. Kemudian kalau di Arab pakai tangkurnya penyu. Saya pernah dikasih hadiah, baru nikah dikasih hadiah. Apa ini? Ternyata tangkurnya penyu. Penyu ini kadang umurnya 50 tahun. Tangkurnya kayak batu karang. Gimana cara konsumsinya? Digerindar. Jadi bubuk baru dikonsumsi. Nah, biar jadi ikut kayak karang. Nah, yang minum. Rahimahullah jami'an. Demikian obat itu nggak jauh dari apa?
penyakit nggak jauh dari obatnya. Seperti orang kurang cairan sendi, dikasih kekilnya sapi untuk nambah cairan sendi. Nah, nggak jauh dari apa? Penyakit si obatnya ini. Rahimahumullah jami'an. Tinggal kita tahu nggak caranya. Itu makanya perlu belajar. Allah nggak akan menurunkan penyakit kecuali di situ Allah turunkan obatnya. Termasuk apa? Wabah, pandemi COVID, ada obatnya. Kalau untuk individu memang sangat gampang bisa cari solusi. Tapi kalau massal, makanya kalau wabah dikatakan sulit diobati, dokter modern, dokter klasik sepakat wabah sulit diobati. Kenapa? Karena massal. Tapi kalau individu-individu bisa diobati dengan apa? Dengan seperti orang kena wabah pandemi COVID, rata-rata orang yang sifatnya dingin lembab. Kalau hidung sudah dingin lembab, walaupun pakai masker 10 lapis, walaupun sudah divaksin paha kanan, paha kiri, tangan kanan, tangan kiri, perut, punggung sudah divaksin, ya, walaupun jaga jarak 10 meter, akan ada saatnya kena COVID. Kalau apa? Hidung lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab. Kenapa? Karena wabah virus akan mencari media yang lembab. Jika hidung lembab akan dihinggapi. Ya, berapa banyak orang yang sudah nggak keluar rumah hampir 2 tahun kena COVID juga. Berapa banyak olahragawan kena COVID juga. Berapa banyak orang pakai masker kena COVID juga. Berapa banyak orang sudah divaksin macam-macam vaksin kena juga. Kenapa? Hidung lembab. Makanya solusinya gampang. Apa? Cari sifat lawannya, panas, kering. Kalau media lembab sudah hilang, virus nggak akan tinggal di media lembab. Simple. Subhanallah. Demikian rahimahumullah. Nabi juga bersabda, Allah turunkan penyakit, Allah juga turunkan obatnya. Tapi apa? Kalau obat itu wafaqad da, kalau obat itu mencocoki penyakit, bari biidznillah, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Apa maksudnya mencocoki? Cocok dari sisi kalau ada dingin kasih panas, dingin lembab kasih panas kering, itu cocok. Itu obatnya simple. Cocok juga dari sisi apa? Dosisnya cocok. Makanya ketika ada orang yang diare, kemudian ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan kena diare. Kemudian apa kata Rasulullah? Izki asalan, kasih dia madu. Masih belum sembuh juga. Datang kepada Rasulullah, temannya ini 2 kali. Rasulullah, si fulan masih diare. Izki asalan, tambah lagi. Kemudian sampai ke 3 kali. Menunjukkan apa? Madu itu ternyata untuk diare perlu ditingkatkan dosisnya. Nah, tentunya untuk diare apa? Diare yang sifatnya dingin. Makanya dikasih madu panas. Ya, kasih madu sifatnya panas. Ini rahimahumullah jami'an. Kemudian Nabi sudah sebutkan bahwasannya tentang penyakit dan obat itu ada orang yang tahu, ada orang yang nggak tahu. Bisa jadi sesama dokter, ada dokter yang tahu terapi satu penyakit, yang dokter satunya nggak tahu yang dipunyai ilmu dokter ini. Begitu pula terapis juga demikian, herbalis juga demikian. Ada pula dokter nggak tahu cara terapis mengobati satu penyakit yang dia bisa mengobati kanker tanpa operasi. Sebaliknya terapis dan pengobat tradisional tidak tahu pengobatan penyakit yang dokter bisa punya ilmu pengetahuannya. Intinya dokter, terapis, herbalis, siapapun juga mereka itu jangan saling hasad, jangan saling dengki, jangan saling celah, jangan saling maki. Kalian itu satu tim. Satu tim, siapapun yang bisa mengobati satu pasien harusnya bersyukur. Beban Anda sebagai pengobat sudah dikurangi oleh teman-teman yang menerapi yang bisa ngobatin si pasien. Intinya apa? Si pasien, si klien bisa sembuh dari penyakitnya. Itu intinya. Apapun caranya, yang penting si pasien sembuh. Itu yang diinginkan. Apapun caranya, tanpa harus selalu mencari kekurangan. Yang dokter modern jelek-jelekin pengobat tradisional, yang pengobat tradisional maki-maki pengobatan modern. Jangan, harus bersatu, satu tim, ya. Kalau bisa si fulan bisa ngobati, ucapkan alhamdulillah, ente bisa ngobatin si fulan, alhamdulillah. Semua pengobat itu dikasih amanah sama Allah untuk ngobati si pasien. Nah, bukan disuruh saling hasad, bukan. Dan Allah ngasih ilmu beda-beda.
nggak boleh hasad. Kalau Allah kasih ilmu seni pengobatan ini, yang satu jangan hasad sama yang Allah berikan. Karena itu apa? Itu keutamaan dari Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada Dia. Kalau Anda hasad, berarti Anda tidak suka dengan perbuatan Allah yang sudah memberikan keutamaan kepada Dia. Itu akidah kita harus dibenerin. Nah, rahimahumullah jami'an. Kemudian namanya tibbun nabawi itu butuh dalil. Ya, dalil dari Al-Qur'an ataupun dari Sunnah. Kalau nggak ada dalilnya, jangan bilang tibbun nabawi. Ya, kalau nggak ada dalilnya, jangan bilang tibbun nabawi. Jangan bilang pengobatan refleksi tibbun nabawi. Bisa masuk hadis Nabi SAW bilang Bukhari dan Muslim, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, dengan sengaja, maka tempat kembali dia bisa di neraka. Ya, menisbatkan sesuatu yang enggak sabit dari Nabi, itu namanya dusta atas Nabi. Nah, dusta atas Nabi. Apa bedanya kedokteran klasik sama tibbun nabawi? Ya, semua tibbun nabawi termasuk kedokteran klasik. Dan enggak semua kedokteran klasik masuk dalam tibbun nabawi. Seperti fasdu. Fasdu itu ada sejak zamannya Fir'aun. Ya, sampai sekarang dipraktekin di Indonesia baru aja viral. Ya, dan itu bukan masuk tibbun nabawi, dan dia murni kedokteran klasik. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Baik. Berikutnya rahimakumullah, adalah buka pada halaman kedua. Imam Syafi'i sudah berwasiat
akan pentingnya profesi orang yang bisa mengobatin umat manusia. Ya. Sampai beliau berkata, la taskunanna baladan alladhi laysa fi alin yuftik an dinik wa laysa fihi tabib yumbuka an maradi jasadik. Janganlah kalian tinggal di satu negeri yang di situ nggak ada seorang alim pun yang berfatwa tentang agama kamu, dan nggak ada seorang dokter pun yang berfatwa atau memberikan kabar tentang penyakit yang ada dalam tubuhmu. Kita akan sebutkan tak bunyi. Kata Imam Syafi'i tadi disebutkan, Imam Syafi'i sudah berwasiat, ya. Ini dua profesi yang dibutuhkan sepanjang masa ini. Jangan kalian tinggal di negeri yang di situ ada pertama terkait dengan seorang alim, kemudian tabib atau dokter. Ini sangat dibutuhkan. Ya, apalagi jadi tabib sekaligus seorang alim, itu penting. Kalau Anda dapati dokter di Arab, Masya Allah, sudah kayak kacang goreng itu. Dokter hafal Al-Quran, Masya Allah. Dokter sekaligus ngasih tausiah pada pasiennya, Masya Allah. Kenapa? Karena pasien kondisinya sedang iman lemah, dikasih tausiah sama dokter. Bu, Pak, jangan tawakal sama kita ya, tawakal sama Allah, sandarin hati sama Allah. Kita hanya sebab, hanya berusaha, ya. Maka banyak doa, kita berusaha sebaik-baiknya. Sampai ini biar apa? Biar si pasien nggak tergantung sama si dokter. Nah, itu termasuk apa? Termasuk apa? Tausiah yang penting dari seorang dokter. Alim, seorang alim untuk mengobati apa? Untuk mengobati penyakit apa? Hati. Hati, ini dah hati. Ya. Seorang ini juga. Hati, ya kan? Itu kan. Kemudian seorang tabib untuk mengobati penyakit badan. Penyakit hati dibagi menjadi dua. Syubhat, kerancuan agama, dan syahwat. Oh, kebalik. Dan syahwat, syubhat dan syahwat. Nah, syubhat dan syahwat. Syubhat ini kerancuan agama. Syahwat, syahwat perut, syahwat dunia, syahwat wanita, ya. Syahwat-syahwat ini apa? Ini obatnya nih, seorang alim yang menasehati. Ya, seorang alim yang menasehati. Fa syubhat namanya kerancuan agama. Ini yang bikin apa? Disebutkan Ibnu Qayyim, dua penyebab manusia itu terjerumus dalam aliran sesat. Hati-hati. Kenapa? Sebabnya su'ul qasd wa su'ul fahm. Apa? Pemahaman yang jelek atau gagal paham dan niat buruk dalam beragama. Ya. Nah, niat buruk dalam beragama. Dia pakai dalil biar orang pada datang pada dia. Ya. Dalil itu dimasuk-masukkan akal dia dengan niatan buruk. Nah, ini semua ini apa? Menyebabkan orang itu terjatuh dalam kesesatan. Fa syubhat ini diobati dengan apa? Diobati dengan yaitu al-yaqin. Ya, al-haq, ya. Kemudian syahwat diobati dengan apa? Kesabaran.
Sebagainya menjadikan dalil. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Asr, ya. Ini dalam surat Al-Asr apa? Wa tawassaw bil haq. Kemudian apa? Wa tawassaw bil sabr. Al-haq itu al-yaqin. Al-haq al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Al-Quran, As-Sunnah. Ini ilmu pasti. Ilmu pasti itu bukan matematika, ya. Ilmu pasti itu ini Al-Quran dan As-Sunnah. Karena nggak akan salah. Nah, Al-Quran, Sunnah. Tapi dengan apa tentunya? Pemahaman para sahabat. Nah, kemudian adapun syahwat diobati dengan apa tadi? Sabar. Dan sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, ya. Sabar untuk apa? Menjauhi kemaksiatan, ya. Menjauhi maksiat, dan sabar dengan dalam takdir. Ini makanya orang yang kalau punya syahwat, sabar, ditahan biar tetap taat, nggak berbuat maksiat. Nih, ya, barakallahu fikum. Antum sudah bisa berdakwah dengan gini. Nah, ini modal antum berdakwah, jadi nasihat. Kemudian ada pun dokter mengobati penyakit badan. Mengobati penyakit badan. Ini rahimahumullah jami'an. Kemudian la ilaha illallah. Nah, ini seorang alim mengobati penyakit hati, dokter mengobati penyakit badan. Ini diantaranya dalilnya, ya. Di antara mereka sebutkan dalilnya. Barakallahu fikum. Tibbun Nabawi, kalau Anda lihat Tibbun Nabawi, ya. At-Tibb An-Nabawi, namanya Tibbun Nabawi. Ini apa? Ilmu pengobatan yang disandarkan pada Nabi. Kan tadi kan butuh dalil, ya. Ilmu Al-Quran, As-Sunnah. Nah, ada kedokteran Arab klasik belum tentu Tibbun Nabawi. Ada yang Tibbun Nabawi, ada yang bukan. Tibbun Nabawi itu bisa mengobatin kasus medis dan non medis. Nah, kasus medis seperti bagaimana kalau disengat kala jengking, diajarin sama Nabi. Nabi ngajarin kalau disengat kala jengking, ya, pertama yang Nabi lakukan apa? Nabi minta air dingin plus garam. Coba bimbingan Nabi coba. Air dingin untuk mendinginkan sifat racun kala jengking yang panas. Garam untuk menarik serum racun yang sudah masuk ke dalam tubuh, diikat, ditarik. Makanya serum itu kan seperti air. Ini NaCl garam ditambahi air, jadinya NaOH plus H2O. Iya, betul ya? Iya. Kok nggak tahu dah? Nah, alhasil kayak gitulah kira-kira. Nah, alhasil ini air dingin sama garam, terus sambil dibaca apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas, sampai sembuh. Coba. Ini termasuk apa? Ilmu kauniyah sekaligus ilmu dari Nabi Nabawiyah. Karena ilmu pengobatan itu dibagi menjadi 3. Ya, ilmu pengobatan itu terapi dibagi menjadi 3. Ya, ada satu apa? Ilahi. Ada yang satu kauni. Ilahi memang dari wahyu. Yang kadang kita mikir, masa iya ya? Ternyata wahyu. Ya. Kemudian kauni itu proses seperti ini. Nanti sebutin. Ini apa? Ilahi plus kauni. Contohnya ini. Ini kalau jengking, pengobatan kalau jengking ini ilahi. Kenapa? Karena hadis. Dan hadis itu termasuk wahyu. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan Nabi, diomongin Nabi, itu bukan omong kosong, itu wahyu, ya. Ini termasuk wahyu plus dia kauni. Kauni apa? Termasuk rumus kimia masuk di sini. Nah, ajib. Nah, itu contoh. Terus kasus non medis seperti apa?
orang kesurupan, kena sihir, kena jin, kena ain. Nabi sudah ngajarin kalau kena ain seperti apa? Ada caranya, seperti ruqyah. Seperti apa? Kemudian orang yang kena ain dimandikan sama orang yang ngelihat ain, orang yang ngelihat suruh wudu, kemudian dimandiin. Itu dari Nabi SAW. Kenapa? Ruqyah, pandangan mata ini bisa berbahaya kepada objek yang dilihat, dan pandangan mata yang berbahaya dari jantung, hati yang panas didinginkan dengan air wudu. Kenapa? Untuk mengusir ain. Coba ajib. Fa inna rahimakumullah jami'an. Baik, berikutnya Anda lihat halaman 6. Halaman 6 Anda lihat seperti yang kami sampaikan tadi, ya, bahwasanya asalnya manusia itu dalam keadaan sehat. Yang bikin sakit tuh kita orang. Kalau Anda punya anak Anda sebenarnya baby, perutnya itu bersih, ususnya bersih. Kemudian ketika sudah gede, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun, Anda ngasih uang jajan. Anda nggak peduli sama jajannya anak-anak, jajanannya anak-anak. Maka anak-anak bisa sakit. Siapa yang bikin sakit? Karena Anda. Nanti akan diminta tanggung jawab juga Anda. Makanya apa? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, nanti pasti akan ditanya, diminta tanggung jawab pada hari itu dari an-na'im, kenikmatan, termasuk nikmat sehat akan ditanya. Dikasih kesehatan kok bikin sakit, apa yang kau lakukan? Nah, makanya hati-hati juga diminta tanggung jawab. Nah, barakallahu fiik. Fa ini rahimahumullah. Kemudian seperti subhanallah zaman sekarang, makanya makanan itu kita itu sangat penting, perlu diperhatikan. Ini sebagai akhir materi sebelum sholat isya, insyaallah kita lanjutkan sisanya besok. Saking banyak yang mau disampaikan ya, yang mau disampaikan banyak, jadi bingung yang mana dulu nih. Hapus ya, tiket hapus ya Pak? Ini biar ibu-ibu hati-hati dengan anak-anaknya dari makanan nih. Baik, kita lihat ini, misalkan Muslim Biker Madiun punya motor nih. Nih motor nih, Harley-Harleyan. Nah, ini motor tahun, katakan tahun, ini motor tahun 2005 misalkan. Yang ini motornya untuk mendekatkan pemahaman ya, hanya untuk mendekatkan pemahaman. Ini motornya masya Allah sporty banget ya. Nah, tahun berapa? Tahun 2018. Ini baru. Ini katakan punya bapak-bapak. Katakan punya Pak Yusuf. Pak Yusuf umur berapa sekarang? 57. Alhamdulillah masih ngaku 57, nggak ngaku 27. Nah, Pak Yusuf 57 punya motor 2005. Ada ini anak-anak nih masih ABG. Umurnya berapa? Katakan nggak usah panjang-panjang. Umurnya sweet 17, 17 tahun. Lagi seneng ngebut-ngebutnya. Nah, ini si Fulan. Contoh nih, biar mendekatkan pemahaman Anda. Ini motornya si Fulan. Ini bahan bakarnya, bensin yang dipakai Pak Yusuf, masya Allah, pakai Pertamax turbo. Olinya, promosi dikit-dikit gak apa. Olinya pakai oli Motul 7100. Per liternya 250.000. Ini per liternya 12.000. Ya. Ini anak muda ini, masya Allah, bensinnya premium. Nah, premium masih di bawahnya lagi. Ya. Olinya yang dipakai oli bekas.
Ya. Nah, olehnya bekas. Sama Pak Yusuf di sini, ya, ternyata makanannya dijaga. Makanan minumannya dijaga. Pola makan sehat. Ini kakean pola. Ya, kira-kira mana yang awet? Punya Pak Yusuf awet, ya, second like new. Ya, subhanallah. Lihat, Anda lihat. Sekarang kita dapati kasus nih di lapangan dari pengalaman para dokter yang cerita pada kita, anak 9 tahun sudah kena kanker nasofaring. Ini hidung, tenggorokan, hampir telinga ini kanker semua. Ternyata apa? Makan makanan kemasan tuh yang harga 1000-an, 2000-an, satu hari 5 bungkus per hari selama 9 bulan. Ditanya di rumah sakit, apa anak ibu makan bungkusan ini? Iya, soalnya saya jualan di rumah. Anaknya makan, Syuf. Lihat, bahan bakarnya ini, lihat nih. Nah, kemudian ada anak 9 tahun, waktu itu kenapa? Cuci darah. Apa? Gagal ginjal. Kenapa ternyata? Ternyata karena minum minuman yang kemasan, nggak usah sebut merek, di jus, Al-Quran, di jus. Berapa? 5 bungkus per hari 9 bulan. Ginjalnya udah nggak bisa nyaring. Coba ajib. Ini data berikutnya. Anak umur 12 tahun kena stroke. Kenapa? Satu hari minum 5 teh kemasan per hari. Stroke kenapa? Karena ada bahan aspartam pemanis, sehingga apa? Menyempitkan pembuluh darah di otak. Coba bayangin, kita resapin lagi. Makanya nih pola makan nih. Dengan pola makan yang sehat, orang yang muda akan awet muda, orang yang tua akan awet tua. Minimalnya tuanya nggak terapas. Nah, itu rahman-rahman perlu diperhatikan nih. Ya, antum kalau sehat semangat ibadah. Kalau sudah sakit-sakitan, mungkin 1 pekan, 2 pekan masih semangat, iman masih oke. Lama-lama ngedrop, nggak bisa ke masjid, nggak bisa ikut kajian, dan nggak bisa kumpul sama teman-teman yang soleh. Nih, umur nggak jamin. Ya, umur nggak jamin. Yang bisa jamin apa tadi? Apa? Surat tanah. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmanakumullah jami'an. Tuh, makanya 90% apa penyakit ya makanan. Sehat dan sakit terkait dengan makanan. Ini motornya kasihan nih, remek nih motor nih. Ini masih kuat, masya Allah, suaranya masih kinclong, masih enak kan? Yang ini sudah sakit-sakitan. Nih kayak kondisinya ini. Ya, ini anak masih kecil. Dulu zaman dulu orang yang kena stroke siapa? Orang kaya, orang tua. Zaman sekarang 12 tahun udah kena stroke. Dulu siapa yang cuci darah? Orang sudah tua, ginjalnya nggak kuat. Sekarang anak kecil cuci darah. Ya, makanya biasakan hidup sehat di rumah Anda. Gimana? Cukup? Baik. Hah? Pertanyaan? Oh, dia lupa. Iya, betul. Saya beri kesempatan untuk pertanyaan. Bismillah, saya mau bertanya terkait dengan konsep panas dingin itu, bagaimana kita melihat itu penyakit itu sifatnya panas atau dingin, serta dari segi makanan itu makanan tersebut sifatnya panas atau dingin. Karena bagi yang awal kan hanya menjatuhkan kadang nggak bisa menilai bulan puasa. Jazakallah khair. Jawabannya jam 9 besok insya Allah. Karena materinya baru mau masuk. Nah, baik. Ya, insya Allah bisa ya menyusul. Sebelumnya
qadarullah hari ini Bapak berdua ke UGD 2 kali itu karena infeksi saluran kencing dan ada riwayat sakit jantung. Mohon nasihatnya apa terapinya atau pola makannya bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Wah, ini kayak gini-gini nih butuh pertanyaan yang panjang. Masih banyak pertanyaan di atas pertanyaan. Antum bertanya nanti masih banyak yang perlu kita tanyain pula. Ya, dari gejala-gejalanya, ya hasil labnya juga perlu ditanya, ciri fisiknya juga perlu ditanya. Ya, nanti insya Allah kita jabrilah 4 matalah. Ya, baik. Yang lainnya? Ini satu ya. Ini ada bawah. Bilang jadi pertanyaan, apa penyebab perut sering terasa kembung dan sebab itu seperti kembung padahal makan hanya sedikit, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kemungkinan masalah yang terbesar adalah masalah lambung. Masalah lambung, kemudian masalah peristaltik usus. Karena itu tadi makannya kakean pola, ya, nggak pakai pola makan yang benar. Termasuk nanti ketika lambung sudah masalah, usus peristaltiknya juga bertambah. Peristaltik usus itu 1 menitnya 3 sampai 33 kali. Kalau gara-gara salah pola makan, usus gerakannya semakin lebih kencang daripada itu, bisa apa? Lebih dari 33 per menit. Perut isinya udara, kembung, udah rasanya begah. Isinya perut cuma udara. Jadi lambung isinya banyak udara, lambungnya neken apa? Lambung akan menekan diafragma, ya. Kemudian akan menekan paru-paru. Ini contoh nih, ya. Ini contoh, ini lambung. Ya, ini lambung, terus ini diafragma. Ini di atasnya paru-paru nih. Ini ada masalah lambung, ya. Nanti ada usus, ya. Kemudian ini peristaltis usus bertambah. Kalau bertambah menghasilkan udara. Kemudian dari sisi makanan sendiri, kalau kombinasinya salah, panas ketemu panas, juga bikin udara. Udara ini numpuk di sini, kemudian lambung tertekan, ya, karena isinya terlalu banyak udara, begah, terus neken diafragma. Ini pembatas antara perut dengan paru-paru. Kemudian dia ke atas, diafragma ini ke atas, neken paru-paru, jadi ruang gerak paru-paru semakin sedikit, jadilah sesak. Makanya orang zaman sekarang kalau habis makan ngeluh sesak. Kenapa? Karena pola makannya tadi itu. Zaman dulu kalau makan, orang kadang kurang makannya. Zaman sekarang, ya, habis makan ngeluh, ya. Ini diantaranya apa? Karena ini. Dan ini masalah uap ini, kalau ada di sini, uap juga akan diserap oleh pembuluh darah sekitar usus. Akhirnya darah apa? Menghasilkan banyak uap. Kemudian uap itu keliling kemana? Ke otak. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau uap di otak didorong ke mata, timbullah penyakit mata. Kalau uap ini didorong ke hidung, timbullah pilek. Coba, ini kronologinya pilek karena banyak uap di otak. Kalau didorong ke uvula, uvula itu anak lidah, indel-indel, akan timbul apa? Khonan. Khonan itu apa? Masalah pada THT plus suara ngorok. Kemudian kalau didorong ke paru-paru, timbulnya nazlah, infeksi paru-paru. Ya, kalau didorong ke jantung, jadilah syausah. Ya, syausah. Apa itu syausah? Lihat, Anda kadang ada yang ngeluh. Kayak kemarin ada, tadi ya, ada temen yang ikut di sini MBI. Tadi pagi ngeluh sebelum diterapi, jantungnya kayak apa? Sakit, ditusuk-tusuk. Itu penyebab apa? Uap terlalu banyak tersimpan di jantung. Itu bukan penyakit jantung, tapi karena udara, gara-gara pola makan. Di fasdu, ya, pada tangan sebelah kiri searah jantung, searah jempol, darahnya langsung banyak uapnya. Subhanallah, apa? Alhamdulillah, dada saya enak. Itu bukan penyakit jantung, kebanyakan uap aja. Makanya yang ringan jangan dibikin susah. Akhirnya itu, wah ini jantung harus pasang klep, wah ceritanya panjang. Ini harus menentukan berapa klep, perlu pakai kateter. Sekali kateter 36 juta. Ketemu 3 klep, satu klepnya 70 juta. Tinggal ngali, menentukannya 36 juta. Satu klepnya 70 juta. Akhirnya berjut-jut, ya. Makanya nih,
Pakai cara yang simpel. Kalau udara nggak keluar, tersimpan numpuk di otak, jadilah pusing. Penyebab pusing apa? Kebanyakan uap di otak. Caranya apa? Hilangkan uap di otak. Orang pusing makan bawang putih, orang pusing difasdu. Nah, itu simpel. Ya, kalau pusing dikasih paracetamol, nggak ngilangin hawa di otak, hanya ngurangi nyeri. Makanya bukan obat, hanya menghilangkan gejala. Insyaallah itu. Sholat apa? Cukup apa lanjut? Terserah, Bang Antum tambah, siap. Tuh. Apakah benar kalau motor stop akan masih lupa biaya atau malah beli setelah tidak digunakan untuk aktivitas, apa nasi tempat benar berjanji lemak itu bukan lemak nasi setelah kita makan nasi tidak beraktivitas seperti duduk atau malam lainnya ya tidak begitu. Disebabkan nasi itu menjadi bukan lemak apa Nasi akan menjadi tumpukan lemak kalau ditambah daging kambing. Gimana nasi jadi lemak? Nah, jadi subhanallah, wasiat para dokter klasik Arab, kalau habis makan jangan langsung tidur. Habis makan, ini bukan hadis ya, cuma dokter Arab mewasiatkan, kalau habis makan disebutkan Ibnu Qayyim jalan-jalan 40 langkah. Disebutkan oleh yang lainnya 50 langkah, ada yang mengatakan 100 langkah, bukan sunnah, tapi kebiasaan yang baik. Kenapa? Kalau antum habis makan langsung tidur, makan nasi langsung tidur, gula darah langsung naik. Kenapa? Terjadi pembusukan di situ. Makanya gerak dulu. Tapi bukan berarti habis makan olahraga, bukan. Ini cuma jalan-jalan doang. Itu maksudnya. Kenapa? Kalau antum diam habis makan, itu terjadi fermentasi dan apa? Penumpukan makanan dan terjadi pembusukan di usus. Insyaallah itu ya. Barakallahu fiik. Baik, untuk ibu-ibu ada yang ingin bertanya langsung, ada mikrofon yang disediakan, ada silakan masuk ke mikrofon kalau ada. Ini ada kakek-kakek yang bertanya nih. Bapak yang bertanya, bagaimana cara menghitamkan rambut yang sudah putih? Mari Pak. Bismillah. Ada nggak? Waalaikumsalam. Punten, Pak Yusuf. Satu lagi. Lihat, mau tanya. Senior kita. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau yang tahu, kami pernah hampir 9 hari sakit. Kemudian kami alhamdulillah sembuh. Namun 2 tahun kemudian kemarin kami coba diperiksa lagi juga seperti ternyata apa kata dokter, Pak ini tubuhnya sudah keropos, kemudian ada gejala-gejala di belakang bekas terapet kecil dengan hasil ini tidak bisa disembuhkan. Namun obatnya ada sebagai obat menahan sehingga Bapak kalau terasa supaya berobat terus, sehingga sampai saat ini kami seperti ketergantungan obat. Jadi habis berobat saja, habis berobatnya, sehingga yang dirasakan terasa formula itu terasa akan kita. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Allah tidak menciptakan kita untuk minum obat seumur hidup. Ya, harus minum pakai encer darah seumur hidup, darah tinggi seumur hidup, asam urat seumur hidup. Cukup dengan pola makan. Ya, kalau udah sembuh ya udah. Karena kalau kita mengkonsumsi obat seumur hidup, misalkan habatus soda seumur hidup, akhirnya apa? Tubuh kita sifatnya kayak habatus soda. Nah, kalau tubuh penyakit sifatnya dingin, kasih misalkan habatus soda sampai sembuh. Kalau sembuh sudah berhenti. Nah, itu kenapa? Kalau digunakan seumur hidup akan numpuk di ginjal, numpuk di liver, akhirnya menjadi racun. Terkait dengan osteoporosis, ya, orang yang osteoporosis, tulang keropos, kalau tadi mata dikasih mata, liver dikasih liver, anemia dikasih liver, ya, sakit pinggang dikasih ekor kambing. Kalau tulang keropos dikasih tulang, ya,
Bukan berarti tulang sapi, bukan. Tapi tulang rawannya ikan hiu. Ya. Ada tulang rawan ikan hiu namanya shark cartilage, dijual itu. Kadang sudah kombinasi apa? Glukosamin sama shark cartilage. Glukosamin itu apa? Sika kambel, timun laut. Tuh. Timun laut ditambahi dengan tulang rawan ikan hiu, itu cepat sekali dengan izin Allah untuk mengatasi apa? Tulang yang keropos. Nah, kemudian di lutut bapak bukan hanya kadang tulang keropos, bahkan didapati apa? Cairan sendi, cairan sinovial itu kering. Cairan sinovial itu kering, ya. Ini misalkan sendi kaki, ya, sendi kaki ini, lutut, ya, ini lutut. Di sini ada otot al-water war-rabat dalam bahasa Arab, water dan rabat, ya. Ini ada cairan sendi, seperti motor itu butuh uli, biar antara piston-pistonnya apa? Nggak bikin lecet dinding-dindingnya. Makanya ini juga gitu, biar nggak lecet antara tulang, itu harus ada cairan. Ada kalanya cairan itu kering, ya, cairan ini kering. Kenapa kering? Di antara penyebabnya makanan juga, atau aktivitas terlalu sering, ya. Kalau ini kering, kalau Anda pergi ke dokter, ini perlu disuntik cairan penambah sendi 3 kali suntik sekitar 36 juta, ya. Ternyata ada cara murah meriah. Apa? Untuk nambah cairan ini, bikin sayur salad, ya, isinya tomat, wortel, timun, pokcoy, cincang semua kecil, ditambahi lobak putih. Udah, dalam waktu 4 hari, Masya Allah, cairan ini bisa nambah, murah meriah. Untuk keroposnya tadi, pakai apa? Gamat atau timun laut dengan tulang rawan ikan hiu. Terakhir ya, sebelum kita di bahan malam, ini pertanyaan terakhir, Dokter. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tadi, kalau sakit pinggang itu dikasih ekor kambing, maksudnya metode penjabarannya itu bagaimana Pak? Ekor kambing kan kecil, Pak, 50-nya aja. Ya, itu cara memasaknya, Pak, cukup diurus. Terima kasih, Pak. Kenapa ketawa? Gimana? Saudara, ibu, nanti khusus dikasih fakta. Satu ada dulu untuk malam. Kita gambar kambingnya ya. Kita gambar kambingnya. Ini kambing. Nah, kambingnya kok kecil ekornya, kan gimana ini? Ya. Antum lihat kambingnya ini ekornya gede. Kalau kambing Jawa, kambing kacang kecil. Yang dimaksudkan di sini kambing domba. Ya, kambing itu banyak. Ada maiz, ada tais, ada huruf, ada kibish, ada syah, banyak jenisnya kambing. Ya, yang dimasukkan di sini kibish. Nabi sudah bersabda, ini nyari pinggang, pinggang yang namanya apa? Dalam bahasa medisnya namanya isialgia, isialgia, atau bahasa Arabnya erqun nasa. Ya, erqun nasa. Erq itu saraf, nasa itu saraf yang menjulur dari pinggul sampai ujung kaki. Ini secara umum, ini secara khusus. Ini keumuman saraf, ini saraf khusus yang ada pada pinggul sampai kaki. Ya, ini subhanallah banyak dialami oleh siapa? Mereka-mereka yang sering duduk terus, jarang olahraga. Mereka yang gemuk, obesitas. Kemudian bisa juga ibu-ibu sering terjadi kayak gini. Kemudian ada orang yang main golf atau melempar jala. Lempar jala satu sisi, lama-lama kena. Atau ada yang pernah kami dapati
perawat salah nyuntik, posisi nyuntiknya salah, kena sarafnya. Ini diantaranya. Kenapa itu saraf khusus ini? Kalau nyeri pinggang karena HMT itu lain cerita, ya. Ini nyeri pinggang yang khusus dari sini sampai ke bawah, yang disebutkan Nabi SAW. Nabi sudah bersabda diantaranya, ilaju irqun nasa, hadits Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah. Ilaju irqun nasa, kata Nabi apa? Aliyatul kibish, ekor kambing. Pertama disifati ekor kambing. Kambingnya apa? Kibish. Ya, makanya kibish kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Makanya antum jangan bilang sate kambing, ya, keliru antum. Sate kambing, ini salah antum ini, ya. Sate ayam, salah. Sate bahasa Arabnya syatun. Apa syatun? Hah? Syatun itu kambing. Kalau sate kambing, kambing-kambing. Kalau sate ayam, kambing ayam. Nah, orang Indonesia perlu belajar bahasa Arab, orang Islam nggak tahu bahasa Arab, gimana? Mas makan apa? Sate kambing, kambing-kambing. Kambing-kambingnya diapain? Di sate, nggak? Bingung. Nah, Nabi bilang apa? Aliyatul kibish, ekor kambing, terus kambingnya disifati domba atau kibas. Dalam riwayat Ahmad disebutkan apa? Tidak antara kecil dan tua. Artinya tidak terlalu kecil, tidak terlalu tua, sedang-sedang. Dalam riwayat disebutkan kalau bisa warnanya hitam kambingnya, kalau bisa, ya. Tapi dalam riwayat nggak ada sebutnya yang lain, nggak harus warna hitam. Hitam, kalau dapat kambing hitam itu paling utama. Kenapa? Semakin hitam kambing, dia semakin gesit. Semakin gesit, ekornya semakin lunak. Nah, Masya Allah. Nah, makanya banyak orang-orang yang cari kadang pasangan kulit hitam karena lebih gesit. Nah, ini rahmatullah, warna hitam, ya. Warna hitam. Ini kalau dapat, ya, ekornya. Kemudian warna hitam, kemudian la ilaha illallah. Ya, kemudian disebutkan cara ngolahnya. Ini jenis kambingnya. Cara ngolahnya kata Nabi dalam riwayat berikutnya apa? Yujza talatah, dibagi menjadi 3 dosis bagian. Berarti apa? 1 ekor untuk 3 hari. Nah, berarti ini ekor kambing, ini ada tulangnya, ada lemaknya. Itu dibagi 3. Yang 1 diolah dulu, yang 2 taruh di kulkas misalkan. Dapatnya dari mana? Tukang jagal, ya. Di pasar sulit dapat, tukang jagal dapat. Dan ini ekor kambing di Jerman sudah menjadi bahan makanan yang sangat mahal. Sudah tahu manfaatnya. Kita orang Muslim nggak tahu manfaatnya, coba. Nah, 1 ekor untuk 3 hari. Yujza talata. Kemudian apa kata Rasulullah yang ketiga? Yudab itu apa? Dilelehkan atau dimasak. Bisa langsung, ini penggorengan, langsung aja masak situ, lemak sama dagingnya, leleh. Atau mau dikuah, silakan dikuah, ya, silakan dikuah. Kemudian apa? Disebutkan sama Nabi yang keempat kriteria berikutnya, yushrab ala riq, diminum ketika perut kosong. Diminum atau makan ketika perut kosong. Kenapa? Biar nggak bercampur dengan makanan lain. Ekor kambing sifatnya panas. Kalau campur sama timun sudah lain cerita, dinetralkan tuh ekor kambing. Kenapa? Karena nyeri pinggang isialgia sifatnya dingin. Kalau ada saraf terjepit, biasanya lihat orang kena nyeri pinggang, ini semua dingin semua, ya. Kakinya ini dingin, semua dingin. Ya, nah, karena itu pakai ekor kambing dia panas. Orang dia pertama dingin, kedua apa? Saraf tegang. Saraf tegang, yang pinggir ya, bukan depan, yang tegang di sini. Nah, ini dingin dikasih ekor kambing untuk apa? Karena ekor kambing panas,
Kemudian saraf tegang, makanya dikendorin. Dikendorin dengan apa? Ekor kambing itu lunak dan mengendorkan saraf. Coba ajib, Nabi ini jelasin. Dokter klasik, dokter modern sekarang nyebutin, ternyata ekor kambing ini teori klasik ya, melihat dari tegang dan dingin. Kalau dokter modern melihat apa? Ekor kambing ternyata ya, ekor kambing ini ternyata mengandung apa? Enzim ya, prostaglandin. Prostaglandin. Ternyata fungsinya apa? Sebagai anti nyeri, anti radang. Coba bayangin, coba ajib. Ya. Hadis Nabi pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Itu hikmahnya. Dokter klasik membahas hikmahnya, dokter modern membahas hikmahnya. Jangan nyeri pinggang pakai ekor kambing, dok. Sopo sing ngomong, gitu kan? Itu dok Nabi. Ah, nggak percaya, mana ada. Harus percaya sama Nabi SAW. Pernah ada ibu-ibu datang ke tempat kami. Ini dulu ketika kami di Yaman punya klinik khusus laki-laki. Datang ibu-ibu rombongan nggak tahu kalau khusus laki-laki. Kami mau berobat. Udah bu, maaf bu, ini khusus laki-laki. Kenapa? Kamu takut fitnah ya? Aku buka cadarnya ini sekarang. Ternyata ibu diantaranya apa? Nyeri pinggang. Nyeri pinggang apa? Ternyata minum atau makan masakan ekor kambing dengan izin Allah 2 pekan sembuh. Ajib. Cara yang lain yang nyeri pinggang selain ekor kambing bisa di fasdu, permisi fasdu, pembuluh darah sini di luar. Namanya titik irqun nasa. Jadi tumit mata kaki bagian luar itu cari pembuluh darahnya, tusuk keluarin darahnya, pakai jarum atau dirobek sama pisau. Itu sekali terapi dengan izin Allah, masya Allah, ajib. Iya enggak, Om Ibrahim? Nah, itu Om Ibrahim udah ngalamin, sudah kena kayak gini. Kenapa? Berat badan dia neken saraf antara pinggul dan paha. Karena berat badan, ya, apalagi banyak duduk. Nah, itu masya Allah. Kemudian cara lainnya bisa juga direfleksi juga bisa. Tapi paling bagus nih cara ala Nabi nih. Allah barik fiik. Terakhir yang tadi satu pertanyaan. Alhamdulillah keluarga kami di anak pertama kami adalah yang masih berkelas atau kota. Jujur saat usia 3 tahun bertemu dengan sirkulasi adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan alhamdulillah dengan Allah bagaimana terapi telah kami tempuh. Dan alhamdulillah juga bisa anak berusia 28 tahun ini bisa dibilang yang terjadi pada anaknya adalah lebih kepada Pak Jaya Pak Jaya menjadikan untuk menangani. Yang ingin saya tanyakan untuk mengurangi spastik atau kekakuan kaki telah mendengar penjelasan dari Ustaz mengenai manfaat ekor kambing tadi, kira-kira apakah itu juga bisa dirasakan kepada putra kami? Dan alhamdulillah kami juga tergabung pada keluarga yang juga punya anak hasil generasi yang lainnya. Mungkin ada solusi buat kami nanti yang bisa juga kami sampaikan kepada teman-teman yang lain untuk mengatasi putra kami yang mengalami spastik atau kekakuan ini. Untuk ini dulu Ustaz, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu berawal dari apa? Di antaranya peredaran darah nggak lancar. Nah, sebenarnya darah kita itu membawa obat dari oksigen, dari nutrisinya, dari unsur-unsur dalam darah. Di antara mengatasi cerebral palsy-nya apa? Lakukan terapi fasdu setiap bulan pada daerah yang terkait dengan cerebral palsy. Misalkan sebelah kiri, udah daerah tangan kiri misalkan, kakinya kaki kiri misalkan. Dan nggak usah ambil banyak darahnya, biar bisa rutin setiap bulan. Nggak usah harus 200 cc, cukup walaupun hanya 50 cc, tangan dan kaki sudah cukup mewakili. Ya, saat darah baru dihasilkan, darah itulah yang mengobati saraf-saraf. Nah, selain itu apa yang dilakukan?
Daerah yang kena cerebral palsy yang masalah, lakukan gerakan. Misalkan kakinya lemes, terus untuk apa? Dilakukan jogging, jalan semampunya, dibantu tangan, dibantu untuk gerakin pelan-pelan. Kenapa? Ketika dihentakkan darah ke tangan dan kaki, itu sebenarnya nutrisi untuk saraf-saraf setempat. Semoga Allah sembuhkan Ananda ya dari penyakitnya. Semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja insyaallah. Nah. Alhamdulillah rekan sekalian, kita cukupkan kajian kita pada sesi pertama Daurah Kesehatan ini. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita, Allah sembuhkan kita yang mungkin kita sakit dan semangat, semua itu kita syukuri untuk ketaatan kepada Allah. Kiranya demikian, jangan lupa untuk bersuara hati hadir pada kajian sesi